Operasi kemanusiaan Indonesia di wilayah konflik kembali mencapai titik krusial setelah 40 mobil militer TNI akhirnya berhasil menerobos kawat listrik penghalang yang selama ini memblokir akses menuju jalur Gaza. Pergerakan konvoi besar ini secara resmi dikonfirmasi oleh pejabat lapangan pada pukul 06.45 waktu setempat, menyusul proses teknis yang berlangsung intens selama 2 hari terakhir. Menurut laporan dari tim pengawas di lokasi, kawat listrik yang mengelilingi jalur masuk tersebut merupakan salah satu hambatan paling signifikan sejak rencana penyaluran bantuan disusun. Sistem penghalang itu tak hanya memberikan resiko kejut listrik bertegangan tinggi, tetapi juga terhubung dengan sensor peringatan jarak dekat yang dapat memicu reaksi pertahanan otomatis. Oleh karena itu, TNI mengerahkan tim teknis khusus untuk melakukan pemutusan daya secara manual, termasuk inspeksi lapangan terhadap sumber arus dan pola distribusi kabel yang dipasang di sepanjang rute. Setelah serangkaian analisis, tim teknis menilai bahwa satu-satunya cara yang memungkinkan adalah dengan menonaktifkan bagian kawat secara bertahap, dimulai dari segmen yang paling jauh dari titik masuk utama. Keputusan ini diambil untuk meminimalkan kemungkinan aktivasi sistem cadangan yang bisa memblokir jalur lebih lama. Proses pemadaman dilakukan selama lebih dari 4 jam dengan pengawasan ketat dan perlindungan perimeter dari Satuan Pengamanan TNI yang mengamankan area dari potensi ancaman eksternal. Begitu jalur dianggap aman, 40 mobil militer bergerak dalam formasi ofensif protektif, terdiri dari kendaraan taktis lapis baja, truk logistik bantuan, kendaraan medis TNI, dan unit transportasi personil. Konvoi diberangkatkan tanpa jeda untuk mencegah kemungkinan sistem penghalang aktif kembali. Para komandan lapangan melaporkan bahwa mobilisasi dilakukan secara simultan agar tidak ada ruang bagi gangguan atau jeda yang bisa memperlambat laju operasi. Saat kendaraan pertama melintasi titik kawat listrik yang sudah dinetralkan, seluruh unit konvoi dipastikan menjaga kecepatan stabil hingga memasuki jalur aman menuju wilayah Palestina. Otoritas lokal yang bekerja sama dengan tim kemanusiaan Indonesia telah memberikan jalur khusus bagi konvoi ini guna memastikan mobilitas tetap lancar dan tidak terganggu oleh aktivitas warga maupun situasi keamanan yang berubah-ubah. Tiba di titik tujuan, unit-unit TNI langsung membentuk area operasi terpadu untuk pendistribusian bantuan. Kendaraan logistik menurunkan ratusan paket makanan siap konsumsi, peralatan medis darurat, selimut lipat, hingga suplai air bersih. Sementara itu, kendaraan medis TNI mulai mempersiapkan fasilitas pertolongan pertama untuk warga yang membutuhkan penanganan cepat akibat kekurangan layanan kesehatan di lokasi pengungsian. Koordinator lapangan menyebutkan bahwa tahap awal distribusi bantuan akan difokuskan pada zona terdampak berat yang memiliki tingkat kepadatan pengungsi tertinggi. Tim medis dan teknis juga sudah dijadwalkan melakukan asesmen langsung terhadap kondisi fasilitas penting seperti klinik, pusat distribusi air, serta area penampungan anak. Setelah berhasil menembus kawat listrik dan memasuki wilayah aman di perbatasan Gaza, Palestina, 40 mobil militer TNI langsung memasuki fase kedua operasi yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu pengaturan formasi distribusi dan koordinasi lintas lembaga. Babak ini menjadi salah satu tahap paling kritis karena menentukan kecepatan dan efektivitas penyaluran bantuan ke titik-titik yang membutuhkan dukungan paling mendesak. Komandan operasi di lapangan menyampaikan bahwa begitu konvoi berhenti di zona staging area yang telah disiapkan, setiap kendaraan langsung diarahkan ke sektor yang berbeda berdasarkan fungsi dan kapasitasnya. Kendaraan lapis baja ditempatkan di bagian terluar untuk membentuk perimeter perlindungan, sementara truk logistik mengambil posisi di bagian tengah agar proses bongkar muat dapat berlangsung aman tanpa gangguan potensial. Tim komunikasi TNI segera membuka pusat kendali taktis dengan memanfaatkan peralatan radio jarak jauh dan modul satelit portabel untuk memastikan koneksi stabil dengan pos komando utama di luar Gaza. Melalui jaringan inilah, koordinasi intensif dilakukan antara TNI, Organisasi Kemanusiaan Internasional, dan otoritas lokal Palestina.
Sinkronisasi ini penting agar pergerakan kendaraan tetap sesuai rute aman, mengingat kondisi wilayah yang dinamis dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi dari luar. Di sisi lain, tim medis TNI langsung menggelar fasilitas pertolongan pertama di sebuah bangunan perlindungan sementara yang telah dipetakan sebelumnya. Mereka memeriksa kesiapan peralatan, mulai dari unit oksigen, peralatan bedah minor, obat-obatan basic essential, hingga perlengkapan untuk penanganan gizi buruk. Menurut laporan awal, puluhan warga sudah berada di sekitar lokasi sebelum konvoi tiba. Sebagian besar mencari bantuan medis dan makanan. Sementara itu, unit logistik menghadapi tantangan tersendiri karena volume bantuan yang dibawa cukup besar. Truk-truk pengangkut membawa paket makanan siap konsumsi, suplai air, perlengkapan sanitasi, serta peralatan tidur untuk pengungsi. Seluruh barang dicatat ulang untuk memastikan jumlahnya sesuai daftar muatan dan siap disalurkan dalam batch pertama. Proses sortir ini dilakukan secara cepat namun tetap terorganisir menggunakan sistem penandaan visual agar pendistribusian nantinya tidak terhambat. Selama tahap ini berlangsung, tim pengamanan TNI berpatroli secara bergantian di sekitar perimeter untuk mencegah masuknya pihak yang dapat mengganggu operasi. Walaupun situasi relatif terkendali, protokol keamanan tetap dijalankan ketat, mengingat resiko yang dapat muncul sewaktu-waktu di wilayah konflik. Petugas menggunakan drone pengintai jarak dekat untuk memonitor pergerakan di luar radius perimeter, memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan di jalur masuk maupun sekitar bangunan tempat bantuan disiapkan. Koordinasi dengan otoritas Palestina juga berjalan intens. Mereka membantu memetakan titik-titik pengungsian prioritas dan mengatur jalur masuk agar kendaraan distribusi TNI dapat bergerak tanpa mengganggu aktivitas warga. Kerjasama ini memungkinkan TNI memfokuskan tenaga pada aspek teknis dan eksekusi, sementara otoritas lokal memastikan kelancaran interaksi dengan masyarakat dan meminimalkan potensi salah komunikasi. Tahap ketiga operasi dimulai ketika Pusat Kendali Taktis TNI memberikan izin gerak kepada unit distribusi untuk memasuki sektor-sektor pengungsian yang telah dipetakan bersama otoritas lokal Palestina. Sebagian dari 40 mobil militer TNI kemudian dipisahkan ke dalam 3 rombongan berbeda agar penyaluran bantuan dapat menjangkau lebih banyak titik dalam waktu yang lebih singkat. Setiap rombongan dipimpin seorang perwira taktis yang bertanggung jawab atas keamanan, kecepatan distribusi, serta kelancaran interaksi dengan warga setempat. Rombongan pertama diarahkan ke wilayah pengungsian padat yang berlokasi di timur Gaza. Kondisi di lokasi dilaporkan cukup memprihatinkan karena banyak warga telah berminggu-minggu bertahan di area terbatas dengan pasukan air dan makanan yang sangat minim. Ketika kendaraan TNI tiba, warga langsung berkumpul di titik distribusi yang ditentukan. Tim logistik segera membuka jalur antrian dan mulai membagikan paket makanan siap konsumsi, air minum, serta perlengkapan sanitasi. Petugas memastikan proses distribusi berjalan tertib dan menggunakan pengaturan pagar portable agar arus warga tetap terkontrol dan aman. Rombongan kedua bergerak menuju salah satu fasilitas kesehatan darurat yang sudah hampir kehabisan peralatan medis. Di lokasi ini, tim medis TNI mengambil alih sebagian operasi untuk memberikan dukungan langsung. Mereka membawa pasokan obat-obatan, peralatan perawatan luka, infus, dan alat monitoring vital yang sangat dibutuhkan. Beberapa warga yang mengalami luka ringan hingga sedang langsung mendapatkan penanganan cepat, sementara tim medis lainnya mengatur ulang stok obat yang sebelumnya hampir habis. Seorang petugas medis lapangan menyebutkan bahwa kebutuhan terbesar warga saat ini adalah obat antibiotik, perawatan dehidrasi, dan penanganan infeksi. Rombongan ketiga bergerak ke area pinggiran Gaza yang selama ini sulit dijangkau organisasi bantuan lainnya. Jalan menuju lokasi banyak yang rusak dan dipenuhi reruntuhan, sehingga kendaraan TNI harus bergerak perlahan dengan pengawalan ketat dari satuan pengamanan. Setibanya di lokasi, tim mendapati bahwa banyak keluarga tinggal di bangunan-bangunan rusak tanpa perlindungan memadai dari cuaca malam. Bantuan yang dibawa termasuk tenda darurat, selimut hangat, dan perlengkapan tidur langsung dibagikan dengan prioritas keluarga yang memiliki anak kecil dan lansia. Selama proses distribusi berlangsung, tim pengamanan TNI memonitor keadaan sekitar menggunakan drone jarak menengah untuk memastikan tidak ada ancaman atau kerumunan tak terduga yang dapat mengganggu operasi.
Walaupun situasi lapangan relatif stabil, laporan internal menyebutkan beberapa titik mengalami peningkatan jumlah pengungsi baru, sehingga tim harus menyesuaikan kembali jumlah bantuan yang dibagikan. Interaksi antara personel TNI dan warga Palestina juga berlangsung cukup intens. Banyak dari mereka menyampaikan kondisi yang mereka hadapi selama berminggu-minggu tanpa bantuan memadai. Beberapa warga memberikan laporan tambahan yang membantu tim TNI memetakan area-area yang masih kekurangan pasokan mendesak, terutama kawasan pinggir kota yang tidak terjangkau kendaraan logistik besar. Memasuki malam hari, seluruh unit 40 mobil militer TNI yang disebar ke berbagai sektor akhirnya kembali melakukan konsolidasi laporan ke Pusat Kendali Taktis di zona aman Gaza, Palestina. Tahap keempat ini menjadi salah satu bagian paling penting dalam keseluruhan operasi, karena dari sinilah evaluasi lapangan dilakukan, sekaligus penentuan strategi untuk siklus distribusi bantuan berikutnya. Setibanya di pusat kendali, setiap rombongan diminta menyerahkan data lengkap mengenai jumlah bantuan yang telah disalurkan, kondisi warga di sektor masing-masing, hambatan distribusi, hingga rekomendasi kebutuhan tambahan. Laporan awal menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan distribusi tahap pertama mencapai lebih dari 90%, meskipun beberapa titik mengalami lonjakan pengungsi, sehingga penyesuaian pasokan perlu dilakukan pada hari-hari berikutnya. Tim medis memberikan laporan lebih rinci mengenai kondisi pasien yang ditangani sepanjang hari. Beberapa kasus darurat berhasil distabilkan dengan fasilitas medis portable TNI, tetapi mereka juga mencatat kebutuhan mendesak untuk penambahan obat antibiotik, cairan infus, dan perlengkapan medis untuk perawatan luka akibat insiden sebelumnya di kawasan pemukiman. Berdasarkan laporan itu, Pusat Kendali mengajukan permintaan pasokan lanjutan ke pos komando utama di luar Gaza. Unit logistik kemudian menyusun inventaris baru untuk mengetahui jumlah bantuan yang tersisa. Sisa logistik dipastikan cukup untuk satu siklus distribusi tambahan, tetapi Komandan Operasi menegaskan perlunya rotasi cepat bantuan dari Indonesia, serta koordinasi dengan organisasi kemanusiaan internasional agar suplai tidak terputus. Sistem penyimpanan sementara juga ditata ulang agar pendistribusian berikutnya dapat dilakukan lebih efisien. Sementara itu, unit pengamanan TNI bersiap melaksanakan patroli malam berlapis, mengingat risiko keamanan pada malam hari cenderung meningkat. Drone pengintai jarak menengah diterbangkan secara berkala untuk memantau pergerakan di luar perimeter, sementara satuan darat menjaga setiap pintu masuk zona operasi. Meski hingga saat ini situasi tetap relatif stabil, protokol kehati-hatian terus dijalankan untuk memastikan seluruh personil dan warga sekitar tetap aman. Koordinasi dengan otoritas Palestina juga memasuki tahap yang lebih intens. Petugas lokal memberikan laporan tambahan mengenai area pengungsian yang berpotensi mengalami lonjakan kedatangan warga baru pada malam hari. Hal ini membuat Pusat Kendali Taktis TNI perlu menyesuaikan ulang rencana rute distribusi untuk esok hari, agar sektor-sektor yang rentan kekurangan pasokan dapat diprioritaskan. Pihak otoritas Palestina menyampaikan apresiasi terhadap kecepatan operasi dan menawarkan dukungan tambahan berupa relawan lokal untuk membantu proses distribusi berikutnya. Menjelang pukul 22 waktu setempat, Pusat Kendali Taktis akhirnya merilis jadwal operasi hari kedua. Mobil-mobil distribusi akan bergerak lebih awal untuk menghindari potensi hambatan pagi hari. Tim medis akan diperkuat personel tambahan untuk memperluas jangkauan penanganan, sementara unit logistik akan memusatkan pergerakan pada dua sektor baru yang ditemukan dalam asesmen lapangan. Pada penutup evaluasi, Komandan Operasi menyampaikan bahwa misi kemanusiaan ini masih akan berlangsung beberapa hari ke depan dengan fokus pada penyaluran bantuan lanjutan, pemeriksaan kesehatan warga, serta pemetaan kondisi infrastruktur kritis. Seluruh personel TNI yang terlibat dilaporkan dalam kondisi aman, disiplin, dan siap menjalankan fase berikutnya tanpa jeda.